dipersembahkan oleh Rentetan kasus pembunuhan sadis membuat kita bertanya-tanya mengapa manusia bisa kalap dalam sekejap. Apa yang mereka pikirkan ketika menghabisi nyawa orang dengan cara-cara di luar batas kemanusiaan. Untuk membahasnya telah hadir di studio Metro TV, Kapolres Jakarta Barat Kombes Fadil Imran yang baru saja menyelesaikan disertasinya seputar mutilasi di Jakarta. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa, Pak Fadil. Terima kasih. Disertasi Anda menarik studi kejahatan mutilasi di Jakarta, perspektif pilihan rasional dari 5 pelaku. Dari judulnya saja saya bertanya-tanya, Pak, pilihan rasional, apakah artinya ketika mereka memutilasi itu sesuatu yang secara sadar, rasional mereka lakukan? Ya, pelaku mutilasi sesuai dengan hasil penelitian saya, memang rasional dalam melakukan tindakan mutilasinya itu. Walaupun rasionalitasnya itu terbatas, yang saya sebut dengan istilah bounded rationality. Terbatas itu karena informasi yang dia peroleh tentang lingkungan di sekitarnya maupun keterbatasan dari individu dari pelaku itu sendiri. Itu yang saya katakan bounded rationality. Ya. Ketika Anda melakukan wawancara mendalam dengan para pelaku mutilasi ini, apa yang Anda tangkap? Apa sih yang mereka pikirkan? Apa yang terlintas di benak mereka ketika melakukan tindakan itu, memotong-motong tubuh korban? Apa yang ada di benaknya? Ketika dia membunuh mungkin tidak direncanakan, mungkin ya. Ada juga yang merencanakan, ada yang tidak merencanakan. Setelah ini menjadi jenazah, ini menjadi mayat, ini kan ada sesuatu situasi. Situasi di mana ada korban, ada mayat, yang situasi ini sangat tidak menguntungkan. Sangat tidak dikehendaki oleh siapapun. Nah, situasi ini yang kemudian terjadi, itu yang saya bilang tadi, bounded rationality, informasi yang masuk, kemampuan dia menganalisa informasi yang masuk ini, kemudian diputuskan untuk memutilasi. Kenapa? Karena banyak kasus pembunuhan yang tidak sampai memutilasi korbannya. Ini kok sampai dimutilasi? Kan itu pertanyaannya. Artinya kan menarik karena itu. Nah, itu yang saya katakan rasional. Ya. Dan sama sekali tidak pernah ada beban ketika melakukan. Yang Anda tangkap, tidak ada rasa takut melakukan dari 5 kasus yang Anda teliti. Itu ketika semua pelaku melakukannya dengan tenang, sadar persis, dan tidak ada kengerian sama sekali misalnya ketika memotong-motong bagian tubuh korban? Ketika saya melakukan pertanyaan mendalam kepada mereka, mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut gitu. Atau memiliki rasa ngeri atau melihat mayat, melihat darah gitu kemudian dipotong-potong, itu tidak ada sama sekali. Yang mereka pertimbangkan adalah bahwa ini situasi ini saya harus keluar dari situasi yang sangat limitnya sangat sedikit sekali gitu. Itu aja yang mereka pikirkan. Termasuk sebenarnya resiko untuk tertangkap oleh polisi dan dihukum berat pun mereka tidak pernah pikir. Tidak pernah terpikir? Tidak pernah terpikir oleh mereka. Ketika memotong-motong tubuh jenazah tidak terpikir akan ditangkap polisi? Jadi kalau kemudian belakangan ada yang mengatakan, oh mereka memotong-motong supaya tidak ditangkap atau menghindar dari hukuman, enggak. Sebenarnya itu yang saya maksud dengan bounded rationality. Dan manusia apabila dihadapkan dengan situasi itu, dia akan melakukan langkah-langkah yang kira-kira seperti itu terhadap 5 informan yang saya lakukan penelitian tersebut. Makin lama makin kejam penjahat sekarang, Pak? Saya sih melihatnya, kalau masyarakat mungkin melihatnya makin kejam ya. Saya melihatnya bervariasi dari ininya saja gitu. Caranya supaya tidak tertangkap oleh polisi aja. Kalau semua pasti namanya kejahatan kekerasan pasti sadis, berdarah-darah, di luar peri kemanusiaan gitu ya. Ya.
Jadi makin variatif cara-cara mereka makin variatif. dan menjadi tantangan buat polisi. Iya, kira-kira gitu. Oh, kalau kita buka lembaran sejarah dari satu halaman ke halaman berikutnya, kita bisa lihat zaman Majapahit misalnya, mutilasi sudah dijadikan sebagai sebuah cara untuk menghabisi nyawa atau menghukum seorang pengkhianat kerajaan.